umum dan pengalaman aku aja ya. Nanti ketika teman-teman akan habis ini kan ada talk show bersama three major people ya. Ini orang-orang yang kaliber besar kayak Raffi, Christian Todo sama Fian itu one of the best students di law faculty currently ya. Jadi bisa langsung tanya dan simak baik-baik ke mereka ya. Nah, persiapan mereka seperti apa? Untuk aku, persiapanku aku bagi jadi dua. Yang pertama itu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang itu aku biasanya tahu targetku apa. Misalnya aku mengincar beasiswa aku dengar ISMA udah dari 1 tahun lalu tentang akan godokan program ISMA. Jadi aku persiapkan seperti apa nih kira-kira ISMA, apa yang harus disiapin, kira-kira beasiswa luar itu seperti apa sih, jangan sampai sama. Jadi banyak risetnya seperti itu. Dan yang kedua itu aku juga lihat beasiswa Brilian dan juga BI ya. Kalau Brilian itu punya JBRI itu dia misalnya bukanya kapan saja, terus kemudian timeline-nya apa saja. Jadi bisa aku persiapkan seiring waktu. Jadi pastikan teman-teman punya target. Ketika teman-teman punya target, teman-teman akan lebih sering melihat dan mempersiapkan. Gitu. Jadi lebih serius gitulah. Dan yang kedua pastikan IP teman-teman di atas rata-rata yang aku tekankan tadi, karena IPK itu membuka peluang teman-teman lebih banyak. Misalnya teman-teman punya IPK 2,75 atau 3,00. Karena ada banyak beasiswa yang minimal IPK seperti itu, maka teman-teman bisa masuk. Jadi it's important buat menjaga IPK juga seperti itu. Yang kedua jangka pendek itu aku umumnya cuma ada dua, dan hal ketiga mungkin hal yang subject matter juga kembali tergantung teman-teman masing-masing. Yang pertama itu ketika teman-teman misalnya udah masuk dalam periode pendaftaran atau sudah menentukan ingin daftar mana, pastikan dicicil. Karena kalau di FH mungkin teman-teman yang lain bisa mengamini juga, itu kita sedikit punya banyak kesulitan kalau misalnya mengurus surat, misalnya minta surat rekomendasi, minta surat keterangan butuh beasiswa, itu lama biasanya keluarnya. Jadi jangan pernah melakukan hal administratif itu mepet-mepet. Jadi dari jangka panjang ya, maksudnya mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum submissions itu udah diselesaikan. Dan yang kedua adalah pastikan penuhi semua syaratnya. Jangan sampai pas hari H-1 jam mau kumpul ternyata lupa buat esai. Nah itu gawat kan, nggak bisa masuk jadinya. Loss seperti itu. Nah, terus setelah persiapan tadi langsung aja nih aku juga diminta untuk nge-share pengalamanku mendapatkan sebagai seorang awardee ISMA. Jadi ISMA itu apa? Mungkin pengantar sedikit. ISMA itu adalah merupakan program Kampus Merdeka. Mungkin teman-teman di sini tahu Kampus Merdeka itu apa? Itu program baru dari Kemdikbud yang allows you buat either ikut exchange di kampus lain di Indonesia atau kampus lain di luar negeri, bahkan ikut magang seperti itu. Nah, jadi kalau aku would suggest teman-teman buat sering-sering juga nih update soal Kampus Merdeka, karena banyak banget kesempatan bagus yang penting banget buat dicoba gitu. Aku juga sayang banget nih Kampus Merdeka datang di saat aku udah semester 7 atau semester 6-7. Jadi sedikit susah untuk aku menyediakan waktu atau mempersiapkan untuk kegiatannya. Jadi Kampus Merdeka ini punya anak ya, banyak seperti ada magang. Nah, untuk yang exchange luar itu anaknya namanya ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, di sini teman-teman diberi kesempatan buat mahasiswa Indonesia yang semester 4-7 untuk merasakan kuliah di luar negeri atau ikut exchange seperti itu. Nah, persyaratannya apa saja? Sama dan mirip dengan beasiswa lain, misalnya harus mahasiswa S1 di seluruh Indonesia dengan syarat semester tertentu. Kemudian ada, kalau di ISMA itu kita butuh nominasi dari perguruan tinggi. Nah, di sini kalau di UGM itu kita dapat rekomendasi dari Fakultas Hukum dan juga rekomendasi dari universitas. Universitas itu kita dapatnya lewat Office of International Affairs atau OIA atau Kantor Urusan Internasional. Nah, lalu yang ketiga itu belum pernah menerima beasiswa pertukaran luar negeri lainnya. Dan yang keempat memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Nah, kemampuan berbahasa Inggris ini teman-teman diminta untuk punya buktinya. Nah, bukti ini bisa apa saja, bisa Duolingo, English Test atau DET, bisa TOEFL, IBT, PBT, semua bisa, dan juga bisa IELTS. Tapi I will suggest teman-teman ketika di kemudian hari mau ikut kegiatan gini, ataupun dalam waktu senggangnya ini, setidaknya ikut test your English skill. Karena kali-kali ada kesempatan baru yang muncul mendadak dan membutuhkan tes-tes seperti itu, teman-teman tinggal submit aja yang udah teman-teman pakai seperti itu. Dan kalau misalnya mau ngambil apa, I will suggest teman-teman milih IELTS. Tapi kembali subject matters tergantung dengan kebutuhan teman-teman ya. Ada yang cuma butuh TOEFL, ya it's okay buat cuma ngambil TOEFL seperti itu. Ataupun cuma butuh Duolingo, ya nggak apa-apa selama itu dipakai nantinya. Lalu apa saja benefitnya? Kalau bisa ikut ISMA itu tentu uang pendaftaran SPP. Jadi aku ini kuliah di sini benar-benar gratis dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun seperti itu.
Yang kemudian adalah dapat tiket pulang pergi. Aku kan dapatnya di Hungaria. Dari itu tiket pulang pergi nanti berangkat kemarin dari Yogyakarta sampai di Hungaria itu gratis dibayarin sama Dikti semua, LPDP tentunya. Lalu yang ketiga adalah biaya hidup bulanan. Nah, tiap bulan tuh kita dikasih allowance yang sangat-sangat bahkan melebihi dari cukup ya untuk hidup sehari-hari di luar negeri. Dan yang lainnya itu ada biaya lainnya. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir soal asuransi, soal PCR, nanti harus karantina. Itu semuanya ditanggung oleh Dikti. Aku kemarin karantina juga ditanggung sepenuhnya oleh Dikti. Padahal kalau tanggung sendiri itu mahalnya minta ampun di Hungaria. Benefitnya mungkin secara garis besar itu saja. Lalu saat ini bagaimana? Jadi aku akan share bahwa aku sekarang saat ini mendapat award ini di Hungaria, precisely di kota Pécs, ya, di University of Pécs. Dan ini gedung kuliahku di Faculty of Business. Aku juga ngambil di Faculties of Humanities beberapa course seperti itu. Jadi emang bagus gedungnya, dosennya juga baik-baik semua. Terus selain kuliah kita juga ada kegiatan, misalnya di bagian kiri ini ada Indonesian Day di mana kita ketemu sama Dubes, terus kita juga ada ketemu sama PPI lainnya atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Hungaria juga. Terus juga kita ada daily lecture class, jadi kayak mungkin ibaratnya sama tapi somehow lebih enak di luar karena dosennya lebih fleksibel dan lebih baik seperti itu, lebih enak lah. And then selain itu juga bisa jalan-jalan. Aku kalau misalnya teman-teman bisa manage well, akhir pekan tuh di sini kan banyak libur ya. Jadi di Eropa itu aku nih suka kelasnya itu cuman hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu itu aku libur. Nah, aku bisa tuh ke negara-negara tetangga atau jalan-jalan ekspor sekeliling kota selama uang yang dikasih Dikti itu masih cukup lah seperti itu. Jadi it's very balance ya antara hidup kuliah dan juga leisure time-nya. Jadi aku cukup senang di sini dan cukup senang jadi bagian dari ISMA Awards ini. Nah, ISMA menarik kan? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, teman-teman juga bisa lihat langsung highlights-nya ISMA RI, ISMA Indonesia, itu juga banyak cerita-cerita dari ISMA lainnya. Di Fakultas Hukum sendiri, baru 2 mahasiswa yang keterima, which is paling sedikit ketimbang fakultas lainnya. Jadi ada aku dari kelas reguler, dan ada juga Stefani dari kelas IUP. Dia dapatnya di University of Pennsylvania, one of the most prestigious university in the world, I guess. 20 besar QS World Ranking seperti itu. Nah, oke, lanjut. Enough for the ISMA and scholarship things. Kita masuk ke esai sekarang. This is the most vital part karena hampir semua beasiswa itu butuh esai. Nah, esai ini sebenarnya kind of tricky ya, karena kita tuh sering ketemu nih, misalnya di tugas kalau misalnya ngambil tugas pelajaran tertentu itu dapat tugas membuat esai atau membuat paper. Paper itu juga dihitung jadi esai sebenarnya, karena teman-teman menulis itu teman-teman sekalian. Terus kemudian ketika teman-teman ingin seleksi organisasi pun kadang ada yang minta motivation letter ataupun itu juga terhitung sebagai esai karena teman-teman menulis tentang motivasi teman-teman. Nah, jadi esai ini sebenarnya sangat penting dan harusnya bisa dikuasai oleh semua orang di Indonesia, di dunia juga malah, karena hampir semua kegiatan kita berhubungan dengan esai dan menulis seperti itu. Nah, esai ini bukanlah hal yang mustahil untuk dipelajari ya. So I will berbagi tips-tips yang aku dapat selama menulis esai dan ikut-ikut kegiatan ini. Nah, sebenarnya ada beberapa hal penting yang teman-teman harus perhatikan ketika ingin menulis esai. Jadi kita tuh nulis esai nggak boleh sembarangan. Bahkan ketika teman ikut kelas pun pasti perhatikan kan, misalnya let's say fontnya apa, TNR 12, Times New Roman 12, atau mungkin dia minta fontnya huruf Arab gitu, bisa aja, tergantung dengan persyaratan-persyaratannya. Jadi ada persyaratan penulisan, font atau margin segala macam, kemudian persyaratan khusus, misalnya format tertentu kumpulnya harus doc atau segala macam, terus kemudian butuh bagiannya apa saja, alurnya apa saja, seperti itu, tergantung dari masing-masing kegiatan. Dan yang ketiga, kesesuaian esai dengan tema, karena tiap kegiatan itu punya tema yang berbeda, dan teman-teman nggak boleh melenceng dari tema yang diberikan, karena itu udah kartu merah paling besar ya. Maksudnya ketika teman-teman disuruh menulis esai tentang misalnya ceritakan tentang inovasi ekonomi digital gitu, tapi teman-teman malah membuat salam tentang bagaimana memukul pohon pisang dengan baik, nah itu tentu kan melenceng jauh sekali dan istilahnya tidak sesuai dengan persyaratannya seperti itu. Nah, yang kemudian adalah dalam menyusun esai, kalau bagi saya ada 2 hal penting yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kita harus tentukan judul atau menulis apa gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa nentuin judul, setidaknya tahu mau nulis apa gitu. Karena kalau melihat tema, ya tema tentang A, aku bisa menulis tentang A1, A2, A3 seperti itu. Misalnya temanya tentang tentang kepailitan atau misalnya tentang persaingan usaha, boleh tuh misalnya menulis mungkin let's say tentang private enforcement ataupun
tentang apa namanya menulis soal keputusan-keputusan dari lembaga anti persaingan usaha seperti itu. Dan yang kedua adalah penting juga setelah tahu menulis apa, tahu bagaimana menyusun esainya agar runtut atau menyusun alurnya seperti itu. Nah, sebelum lebih dalam ke dalam alur dan it's all things, kita lihat dulu tentang judul. Judul itu penting bagi teman-teman untuk melihat temanya. Seperti aku bilang tadi, ketika temanya tentang let's say tentang mengembangkan energi terbarukan di Indonesia, teman-teman tentu bicara soal energi misalnya panas bumi, angin, air, bukan bicara soal minyak, solar dan segala macam kan. Jadi it's important buat teman-teman lihat temanya secara saksama. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman ikut lomba esai, contoh nih misalnya kalau misalnya di Brilliant kemarin soal inklusi digital, ataupun kemarin untuk kalau misalnya ikut SEA Scholarship yang tahun 2021 itu ada soal tentang pilar-pilar dari company-nya sendiri. Nah, itu jadi teman-teman penting untuk melihat dan menulis dan menentukan judulnya, menentukan penulisannya sesuai dengan persyaratan dan tema yang diberikan. Jadi tidak menjauh atau melebar dari tema yang diberikan seperti itu. Yang kedua adalah yang paling penting adalah be kreatif. Jadi teman-teman tuh kalau ketika membuat judul, ada yang membuat judul seperti judul skripsi panjang dan membosankan seperti itu. Tapi most of the esai yang aku lihat lolos ataupun menang lomba itu adalah esai yang menarik ya. Maksudnya dalam artian kombinasi antara kata-kata yang menggugah atau menarik minat pembaca. Misalnya instead of menggunakan tinjauan atas perbedaan kebijakan COVID Thailand dan Indonesia, kita pakai judul yang menarik untuk esai. Misalnya melihat perbedaan atau mengkomparasikan perbedaan kebijakan Thailand dan Indonesia. Mana yang lebih baik seperti itu. Jadi kayak it's all about words seperti itu. Nah, jadi esai yang biasanya lebih kreatif, dalam artian kreatif nggak mesti kata-kata favorit juga sih, juga harus ada unsur kebaruan, misalnya belum pernah ditulis atau jarang ada orang yang punya ide seperti kamu yang baru gitu. Nah, itu biasanya lebih memiliki nilai tambah seperti itu. Nah, lalu dalam memilih judul, aku punya beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa judul itu penting dan harus disesuaikan dengan gaya kepenulisan teman-teman. Biasanya judul itu ada dalam bentuk review, misalnya teman-teman menganalisa kebijakan, misalnya menganalisa kebijakan tentang perburuhan, atau menganalisa kebijakan COVID, atau menganalisa tentang kebijakan pemerintah menurunkan PCR misalnya, kayak misalnya teman-teman menjabarkan bahwa kebijakan ini baik atau tidak, seperti itu aja. Terus kemudian ada yang komparatif, jadi teman-teman membandingkan misalnya penerapan lockdown di Indonesia sama di Swedia misalnya, bedanya seperti apa key takeaways-nya. Jadi teman-teman memberikan hal baru melalui perbandingan kebijakan. Atau yang ketiga, teman-teman secara deskriptif, misalnya memberikan inovasi nih, teman-teman bilang metode lockdown menggunakan aplikasi apa gitu. Jadi teman-teman mendeskripsikan ide teman-teman yang baru. Jadi tergantung gaya teman-teman ingin menulis apa dan fokusnya ingin kemana. Nah, lalu secara garis besar tentang struktur esai itu terbagi atas 3 bagian: pendahuluan, isi, dan penutup. Kalau pendahuluan itu isinya soal latar belakang, bagian isi itu inti dari pembahasan yang teman-teman ingin bahas, misalnya ada beberapa rumusan masalah yang ingin dijawab, itu di bagian isi. Dan juga di bagian penutup itu isinya kesimpulan dan saran. Jadi kayak semacam teman-teman mengulang kembali, meringkas kembali isi esai yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, lalu bagian yang paling penting dan orang banyak nanya ke aku juga soal bagaimana Kak menentukan alur yang tepat untuk menulis esai. Nah, bagi aku, betul, aku juga merasa bahwa alur itu salah satu bagian yang sulit. Kadang ketika aku ikut lomba esai, satu hari atau bahkan hamin 12 jam ketika aku baca kembali esaiku, kadang kerasa, waduh alurnya salah nih, malah bulat atau istilahnya berputar-putar gitu, nggak runtut misalnya dari awal sampai akhir. Nah, itu kadang jadi masalah juga. Bahkan aku sampai sekarang pun sering merasa kadang sebelum kumpul, waduh alurnya sedikit aneh. Tapi biasanya yang aku gunakan untuk menentukan alur itu adalah 3. Yang pertama, kembangkan judul. Atau setidaknya apa yang ingin teman tulis deh. Ketika teman-teman tahu mau nulis apa, atau judul yang sudah teman-teman buat, teman-teman itu cari informasi sebanyak-banyaknya. Riset dulu, cari dari jurnal, berita, atau YouTube, bisa juga. Nanti teman-teman akan dapat ide, wah ternyata yang penting adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu yang teman-teman urutkan. Jadi misalnya yang pertama, contoh nih kita akan bahas soal melihat kebijakan COVID Indonesia. Nah, kan kemudian dari topik itu teman-teman misalnya buat judul tentang kebijakan vaksin, wajib vaksin apakah melanggar HAM misalnya, melanggar ICSR misalnya. Jadi dari situ teman-teman akan riset dulu ICSR ini apa aja, hak yang kemungkinan dilanggar apa saja, kemudian bagaimana histori kebijakannya dan segala macam. Dari beberapa hal tersebut nanti teman-teman urut, misalnya seperti yang aku bilang tadi, tentu pasti kita akan bahas histori kebijakan terlebih dahulu. Jadi kita tempatkan di paling atas.
Kemudian yang kedua kita bahas tentang ketentuan ICSR karena kita ingin membahas soal HAM dari kewajiban wajib vaksin misalnya. Lalu yang ketiga kita rebuttal atau memberikan kritik kita. Misalnya menurut dari point of view kita menarik, jadi kita jabarkan tuh di bagian isi poin ketiga. Kenapa sih menarik? Kenapa ini tidak melanggar atau kenapa ini melanggar seperti itu. Nah, jadi karena ini sedikit susah, aku juga put more emphasis on examples ya. Jadi misalnya contoh kita dapat tema, ini aku ambil dari contoh yang pertama ini aku ambil dari lomba salah satu lomba esai yang menurut aku paling berat di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah temanya tantangan pemanfaatan energi panas bumi untuk memenuhi target elektrifikasi di Indonesia. Nah, judulnya apa? Pada saat itu aku memilih judul yaitu pemanfaatan energi panas bumi tidak langsung pada hotspot yang terletak di wilayah konservasi. Jadi dalam menentukan judul, aku lihat juga tuh, nah itu mintanya energi panas bumi kan. Nah, ketika temanya minta energi panas bumi atau minta hal lain, maka kita cari tuh, kita sempitin topik apa aja yang menarik di tema itu. Kemudian aku dapat yang menarik adalah ketika ada pemanfaatan di wilayah konservasi, itu gimana kebijakannya seperti itu. Jadi aku ambil judul ke bagian itu. Nah, alurnya gimana? Di sini aku menyediakan 2 alur kemarin. Yang pertama, alur pertama itu kita bahas dulu nih terkait pemanfaatan energi Indonesia itu seperti apa, sejauh apa, misalnya apakah sudah mencukupi atau belum. Kemudian setelah kita tahu bagaimana pemanfaatannya itu, kita bahas dengan kalau misalnya di wilayah konservasi yang punya punya kapasitas juga itu gimana kebijakannya. Lalu kita lanjut peluangnya seperti apa dan kita akhiri dengan solusinya agar proyek ini bisa berjalan berdampingan pada saat itu dari aku. Atau mungkin alur kedua, teman-teman ingin mencari jalan yang lain, misalnya membahas bagaimana prospek pengembangan energi panas bumi di area konservasi. Kemudian dilanjutkan dengan mungkin teman-teman ingin memberikan perbandingan kelebihan dan kekurangannya dari membuat energi panas bumi di kawasan konservasi. Dan yang ketiga, teman-teman mungkin analisis soal visibilitasnya bisa diterapkan atau tidak, seperti itu. Lalu ini yang contoh terakhir, ini dari seleksi beasiswa untuk Brilian kemarin. Di Brilian itu temanya adalah Innovation in Digital Finance Services. Jadi contoh yang aku ambil adalah karena ini beasiswanya dari bank ya. Jadi tentu kita kan buat esainya harus sedikit menyinggung penyedianya gitu kan. Jadi kayak misalnya ini yang nyediain BRI, aku lihat karena aku juga pengguna BRI ada aplikasi namanya Brimo atau BNI mungkin ada BNI Mobile. Nah, di sini karena temanya Innovation in Digital Finance Services, kemarin aku pakai esai dan tenggat esai ini kemarin lolos juga, bisa nganterin aku ke tahap selanjutnya. Itu aku bahas soal integrasi transaksi reksadana dalam aplikasi Brimo. Jadi I'm trying to give something new, yaitu inovasi investasi tapi dalam aplikasi perbankan nih. Kan banyak tuh yang belum pernah mendengar soal hal ini. Jadi aku jelasin aja ideku judulnya seperti apa. Judulnya adalah integrasi transaksi reksadana dalam aplikasi Brimo. Lalu alurnya gimana dengan judul seperti ini? Kan banyak tuh yang Nah, alurnya ada 2 juga, kembali ke teman-teman. Di sini aku memberi contoh. Alur pertama misalnya karena judulnya integrasi reksadana, maka teman-teman pertama mungkin membahas alurnya gimana judul seperti apa. Kemudian dari kondisi tersebut, alurnya ada 2 peluangnya gimana nih ke teman-teman. Di sini aku memberi contoh alur pertama misalnya karena judulnya baru reksadana dalam aplikasi perbankan ini. Dan yang ketiga, bagaimana dia visible terapkan misalnya karena Brimo itu udah cukup bagus dan sebenarnya butuh fitur pelengkap. Nah, ini bisa jadi fitur pelengkap, misalnya seperti itu. Atau alur kedua, teman-teman dengan judul yang tadi, dengan judul integrasi transaksi reksadana, itu memikirkan bahwa yang pertama terkait perekonomian digital. Nah, orang-orang semua suka serba cepat kan. Nah, karena orang suka serba cepat, jadi masuk akal ketika kita akan membahas selanjutnya, bagaimana kalau investasi ini, pasti orang juga pengen serba cepat juga kan, nggak mungkin harus ngirim pos dulu atau segala macam. Jadi lebih cepat lewat aplikasi perbankan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah, bagaimana jika integrasi ini menjadi salah satu hal yang menarik bagi Brimo, atau dalam hal lainnya itu menjadi salah satu nilai kompetitifnya dari aplikasi yang sudah dimiliki oleh penyedia beasiswa tadi. Jadi sekali lagi untuk alur ini tentu harus teman-teman pikirkan lebih baik yang tadi aku bilang bahwa harus lihat dulu dari temanya. Tema kan kemudian turun ke judul. Judul inilah yang paling penting sebenarnya ketika teman-teman ingin melanjutkan ke bagian alur. Misalnya mau membuat judul contoh yang aku berikan tadi atau judul-judul lainnya yang teman-teman ingin berikan. Riset juga penting. Kemudian setelah riset, mulai atur dari atas sampai bawah mana yang ingin kamu tulis. Oke, time's up for me I guess. Udah kalau di timerku udah habis ya sebenarnya. Oke, thank you for the chance. Thank you for your attention. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh saja saya kembalikan ke MC. Silakan Anne.